Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca di media sosial ya, terutama akun-akun bola yang memposting bahwa Timnas Indonesia U17 itu dinyatakan lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026 ya, tahun depan. Kok bisa gitu? Padahal kan kualifikasinya aja belum gitu. Ternyata ada beberapa akun bola yang menjelaskan di situ bahwa Timnas Indonesia U17 ini lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026 itu tanpa harus mengikuti kualifikasi ya. Dan ya saya juga masih menunggu selama beberapa hari kemarin itu apakah ini benar-benar beritanya benar gitu. Dan ternyata saya baca-baca lagi dari beberapa sumber bahwa ya memang untuk tahun 2026 hingga beberapa tahun ke depan ternyata AFC ini merubah format dari Piala Asia U17 gitu yang memang tadinya itu diselenggarakan atau digelar setiap 2 tahun sekali, dan mulai tahun depan tahun 2026 itu AFC merubah gelaran Piala Asia U17 ini menjadi 1 tahun 1 kali gitu. Nah, tentu jika melihat perubahan ini ya pastinya benar-benar persiapan ini sangat mepet dan sangat padat sekali. Yang biasanya diselenggarakan setiap 2 tahun sekali aja itu juga persiapannya benar-benar sangat ini ya waktunya benar-benar sangat singkat gitu, apalagi untuk mengumpulkan atau memanggil para pemain pun itu tidak mudah gitu bagi pelatih. Nah, kembali lagi ke berita yang tadi terkait Timnas Indonesia dipastikan sudah lolos, yaitu kenapa Timnas Indonesia U17 ini dinyatakan lolos dan tidak harus ikut kualifikasi. Jadi menurut kabar yang beredar bahwa Timnas Indonesia U17 itu dinyatakan lolos karena memang di event sebelumnya di Piala Asia U17 tahun ini, tahun 2025 yang sudah digelar beberapa bulan lalu, itu Indonesia lolos ke babak 8 besar sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 yang diselenggarakan tahun ini juga di akhir tahun itu. Dan untuk gelaran kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2026 itu diselenggarakan tahun ini juga, dan bulannya itu bersamaan dengan gelaran Piala Dunia U17. Maka dari itu 8 tim yang lolos ke Piala Dunia U17 perwakilan dari Asia ini itu sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2026 itu, yaitu ada Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Tajikistan, dan juga Indonesia tentunya. Nah, itu kalau secara logika ya benar-benar sangat masuk akal gitu, sangat make sense ya, mengingat AFC benar-benar merubah format tadi menjadi 1 tahun sekali karena memang Indonesia dan 7 negara lainnya yang bermain di Piala Dunia ini otomatis tidak bisa mengikuti kualifikasi karena kualifikasi Piala Asia U17 untuk tahun depan itu diselenggarakan di bulan yang sama dengan gelaran Piala Dunia U17 itu. Tetapi ada 1 negara lagi yang memang dinyatakan lolos ke Piala Asia U17 tahun depan, yaitu Qatar gitu. Padahal kita tahu Qatar ini di event sebelumnya di Piala Asia U17 tahun 2025 itu mereka tidak lolos ya. Di kualifikasinya mereka kalah dari Jepang dan tidak lolos ke putaran final. Tetapi mereka diloloskan ke Piala Asia U17 tahun depan itu hanya karena mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu. Jadi ya sama sebetulnya kaitannya dengan 8 negara yang tadi tidak bisa mengikuti kualifikasi karena jadwalnya bentrok. Ya maka dari itu Qatar juga ikut diloloskan. Jadi sudah ada 9 negara yang sudah dinyatakan lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026 itu. Nah, tentu ada berita juga bahwa ada negara yang protes ya, salah satunya Vietnam gitu. Karena memang ya negara-negara yang lolos ini diuntungkan ya, kalau menurut saya pribadi sih
8 negara yang lolos ke Piala Dunia ini, termasuk Indonesia, itu ya benar-benar sangat make sense gitu mereka untuk apa namanya, lolos tanpa kualifikasi karena tadi itu jadwal berbentrokan antara gelaran Piala Dunia U17 dan kualifikasi Piala Asia U17 gitu. Nah, justru yang perlu dipertanyakan itu Qatar sebetulnya ya. Qatar ini kan ya tadinya tidak lolos ke putaran final Piala Asia 2025, tetapi mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia hanya karena tuan rumah Piala Dunia itu. Dan itu bentrok juga, Qatar jadi ikut diloloskan. Itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan dari negara yang protes, yaitu Vietnam gitu. Ya mungkin yang nggak tahu juga sih ya, event-event sepak bola saat ini itu benar-benar mereka mementingkan uang sebetulnya yang dicari ya. Seperti halnya saat ini FIFA yang sedang menggelar Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, yang seharusnya itu waktunya diisi oleh para pemain untuk berlibur sejenak sebelum mereka ini bergabung lagi bersama klubnya di musim baru gitu. Walaupun itu juga ada yang pro, ada yang kontra. Dan ya di AFC juga saat ini sudah mulai seperti itu. Piala Asia 17 yang tadinya digelar setiap 2 tahun sekali, sekarang AFC merubah menjadi 1 tahun sekali, dan Arab Saudi ditunjuk untuk menjadi tuan rumah selama 3 tahun ke depan gitu. Begitupun juga dengan Piala Dunia U17, Qatar juga ditunjuk sebagai tuan rumah untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu kan menguntungkan negara-negara di Timur Tengah ya, khususnya Qatar dan juga Arab Saudi ini gitu. Karena memang ya mungkin FIFA dan AFC itu melihat Qatar dan Arab Saudi ini dari sisi olahraga ya, khususnya sepak bola, benar-benar ya bisa menguntungkan gitu. Bisa menghasilkan pundi-pundi yang mereka dapatkan gitu. Maka dari itu ya bisa saja mungkin akal-akalannya dari AFC merubah format ini untuk bisa meloloskan Qatar ya sekaligus Arab Saudi sebagai tuan rumah nantinya gitu. Tapi bagi Indonesia juga tentu ini adalah kabar baik sih sebetulnya ya, karena tentu dengan dinyatakan lolosnya Indonesia U17 ke Piala Asia U17 tahun depan juga tidak didapat secara cuma-cuma juga, karena dari turnamen sebelumnya gitu, Piala Asia U17 2025, Indonesia berhasil lolos ke 8 besar dan berhasil lolos ke Piala Dunia gitu. Dan rencananya Coach Nova Arianto juga ini akan membentuk timnas U17 ini 2 tim gitu. Yang pertama untuk mempersiapkan Piala Dunia U17, dan tim yang kedua itu untuk mempersiapkan Piala Asia U17 2026 sekaligus juga untuk Piala Dunia U17 2026 gitu. Jadi benar-benar saat ini event di kelompok umur U17 ini benar-benar sangat mepet sekali waktunya. Jaraknya hanya 1 tahun gitu. Piala Dunia U17 1 tahun, Piala Asia U17 pun 1 tahun. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita tunggu persiapannya seperti apa, dan tentu 9 negara yang tadi sudah dinyatakan lolos, dan sisa negara lain itu harus bertarung di kualifikasi terbagi ke dalam 7 grup, dan juara grup yang akan lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026 ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.